Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk karir keuangan kamu di tahun 2025. Tapi ingat ini gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, atau list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, dan readingan ini juga bersifat timeless, namun timelessnya sepanjang tahun 2025 aja ya. Dan sekali lagi ingat, ambil yang resonate aja. Kalau nggak resonate jangan dipaksa-paksain ya. Mungkin ini pesannya bukan buat kamu, ataupun ini bukan energi kamu. Oke, zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Virgo. Karir kamu dulu di sini ya. Aku akan bacain untuk karir dulu. Oke, wow, di Nine of Pentacles di sini. Aku rasa kayak kamu tuh akan memetik hasil dari kerja keras kamu, ya. Jadi ada goal yang tercapai, ada kenyamanan di segi karir ya, gitu loh. Di sini karir kamu cemerlang, kamu lebih santai di sini, kamu lebih relax di sini. Aku lihatnya ya, karena ya fase-fase pekerja kerasnya kamu diibaratkan kayak gitu ya. Itu tuh kayak udah kamu lewati gitu. Mungkin untuk beberapa orang juga kamu akhirnya mendapatkan pekerjaan yang kamu inginkan ya, atau punya bisnis sendiri seperti itu. Dan untuk beberapa orang mungkin nggak disangka-sangka kamu mendapatkan bonus ya, ataupun ya bonus dari pekerjaan kamu ya, atau uang gitu loh dari pekerjaan kamu. Kalau misalkan kamu tuh bekerja dengan orang ya, kayak bekerja yang digaji gitu loh ya, jadi kayak dapat bonus tambahan mungkin kayak gitu. Kita lihat lagi. Di sini ada Queen of Wands ya. Untuk beberapa orang di sini karirnya stabil ya, dan juga mungkin kamu ada yang naik jabatan di sini. Aku lihatnya ya, naik profesi atau jabatan, atau yang sebelumnya kamu itu bukan karyawan tetap, misalkan di sini kamu kayak jadi karyawan tetap, bisa juga ya. Untuk beberapa orang memang ini kayak naik jabatan ya, kayak diangkat, entah kamu jadi leader kayak gitu loh ya, naik profesi lah seperti itu. Dan untuk beberapa orang ini memang mungkin kamu punya karir sendiri ya, karir yang kamu inginkan, karir yang kamu harapkan gitu. Karena di sini aku rasa kayak kamu tuh ngerasa ini ya, kayak ngerasa akhirnya tuh kayak ngerasa seneng gitu loh, kayak seolah-olah tuh kamu nggak punya masalah, nggak punya tekanan gitu loh. Jadi bisa ini kamu tuh nggak bekerja dengan orang gitu. Biasanya kalau bekerja dengan orang kan terkadang ada tekanan ya gitu, dari bos, dari atasan gitu ya, ataupun justru dari lingkungan ya, teman-temannya, nah kayak gitu. Tapi di sini aku ngerasa tuh kayak kamu nyaman gitu loh. Apalagi Queen of Wands ya, ini bisa menandakan bahwa bekerja sendiri, kamu jadi leader atau bos gitu untuk pekerjaan kamu sendiri, seperti itu. Oke, dan memang ini cemerlang sih aku ngelihatnya karir kamu. Oke, untuk beberapa orang di sini diminta untuk yakin ya, lebih percaya diri ya. Jadi kamu harus lebih semangat di karir kamu. Tunjukkan performa terbaik kamu di karir, terutama jika kamu bekerja dengan orang atau seseorang. Kemudian di sini ada Four of Wands ya. Untuk beberapa memang ini kayak akan membuka bisnis usaha sendiri gitu. Di sini ada kenyamanan ya, ada kestabilan di karir kamu. Untuk beberapa di sini kayak kamu merasa di rumah gitu loh ya. Di tempat kerja itu kayak seperti di rumah sendiri gitu ya. Jadi ada kenyamanan dari segi mungkin hubungan kamu dengan rekan-rekan kerja kamu juga bagus, dengan atasan juga bagus gitu ya. Pekerjaan kamu sendiri, kamu bisa handle semuanya gitu dengan baik ya. Jadi kayak lingkungan kerja tuh kayak mendukung dan menyenangkan gitu loh, rukun dengan rekan kerja, nah gitu. Kemudian suasana tim mungkin yang bahagia dan produktif, seperti itu ya. Untuk beberapa orang ini memang kamu waktunya untuk memanen di sini ya, bersantai, relax
gitu. Karir yang sukses kita lihat ya di sini apalagi. Oke, di sini ada Seven of Swords. Kamu diminta untuk lebih berhati-hati dan waspada ya. Sepertinya ada orang yang ingin menjatuhkan kamu karena di sini karir kamu sukses, karir kamu bagus, gitu ya. Ada yang tidak suka sama kamu, ada yang iri sama kamu di sini. Jadi kamu hati-hati di sini ya dengan orang-orang yang mungkin terlihat baik di depan kamu, tapi ternyata ada maksud tersembunyi di belakang. Entah dia ingin memanfaatkan kamu, bisa juga, atau memang ingin menjatuhkan kamu. Gitu, karena di Seven of Swords ini lebih kayak meminta kamu untuk berhati-hati juga gitu loh ya. Mungkin karena karir kamu sukses, karir kamu bagus, mereka mengiranya kamu tuh banyak duit, kamu kaya. Nah mungkin dia deketin kamu tuh karena ingin, ada maunya, ingin memanfaatkan kamu gitu ya. Entah biar dia muji-muji kamu, baik-baikin kamu di depan, biar mungkin kamu ngasih dia uang ya, bisa juga seperti itu ya. Tapi ternyata di belakang tuh kayak jelek-jelekin kamu gitu loh, nggak tahu berterima kasih gitu. Atau kayak semacam, bisa juga semacam ya ingin menjatuhkan kamu, bisa ya, karena seperti yang bilang tadi, untuk beberapa orang ini mungkin kayak naik jabatan, naik pangkat gitu ya, misalkan seperti itu. Ada yang tidak suka dengan kesuksesan kamu gitu. Tapi bisa juga di sini ada yang jelek-jelekin kamu di belakang, bisa juga gitu. Dan untuk menghadapi orang-orang yang licik ini juga kamu harus bersikap yang sama ya. Kamu juga harus licik juga gitu. Gunakan kecerdikan kamu gitu. Oke. Seperti itu. Biasa ya, kadang-kadang memang begitu ya. Hati orang itu nggak ada yang tahu. Mungkin di depannya terlihat kayak seperti teman baik gitu ya, atau mungkin keluarga, saudara, bisa juga ya, tapi ternyata dibilang tuh kayak nggak suka gitu loh, iri gitu loh. Kemudian dari segi keuangan di sini, manipulatif gitu ya, bisa. Jadi kamu harus berhati-hati ya dengan orang-orang yang tidak jujur di sini, atau orang-orang yang manipulasi, orang-orang yang terlihat baik di depan kamu ya. Contohnya misalkan dia tuh nggak biasa baik sama kamu, tapi kenapa tiba-tiba kok jadi baik sama kamu? Nah itu kamu perlu waspadai gitu. Kemudian di sini ada Eight of Swords. Oke. Aku rasa ada beberapa di sini yang mungkin kamu stres ya dalam keuangan, bisa mengindikasikan yang kamu ini terjebak hutang mungkin, atau kekurangan uang atau kekurangan materi, bisa juga. Karena kamu mungkin punya sebuah kebiasaan yang kurang baik ya. Mungkin kayak belanja kamu yang berlebihan ya, atau mungkin, tapi aku ngelihatnya sih lebih ke situ sih ya, lebih ke situ. Kebiasaan yang mungkin kamu terlalu boros di sini, gitu. Jadi walaupun keuangan kamu bagus, tapi berapapun uang yang kamu terima ini, kamu kayak ngerasa kurang gitu loh. Ya sampai di sini mungkin kamu ngerasa harus berhutang sama orang, punya hutang. Seperti itu ya, ada yang seperti itu di sini. Jadi di sini kamu juga diminta untuk lebih kreatif ya, untuk yang kekurangan ini ya, lebih kreatif untuk menghasilkan uang ekstra dan harus menurunkan harga diri kamu atau ego kamu ya. Seperti itu, baik dalam mungkin karir atau pekerjaan yang kamu pekerjaan itu harus milih-milih, misalkan dalam keuangan juga gitu, karena untuk menurutin gengsinya kamu, egonya kamu, sehingga di sini kamu harus membelanjakan uang itu yang lebih dari gitu loh, lebih dari penghasilan kamu mungkin kayak gitu ya, sehingga di sini kamu harus hutang sama orang gitu, atau terjebak sama hutang gitu. Karena ada loh orang itu yang mengikuti gengsi ya, karena biar dilihat wow gitu ya, mungkin oleh orang sekitarnya. Itu uang yang dipakai itu bukan uang sendiri ya, tapi uang pinjam gitu, uang hutang ya.
dia fashion gonta-ganti, kemudian mungkin dia mempercantik diri ke salon, sering jalan-jalan, bahkan mobil pun punya, tapi hutangnya banyak gitu. Karena sebenarnya dia ngikutin gengsinya dia. Mobil pun bukan mobil dia beli ya secara cash kayak gitu ya, tapi hutang gitu atau kredit gitu loh. Sedangkan uang yang dipakai dia tiap hari mungkin untuk jalan-jalan, untuk dia makan gitu ya. Makan pun dia nggak mau yang mungkin biasa-biasa aja gitu ya, tapi harus mahal, restoran mahal misalkan kayak gitu. Itu ada loh, sampai uang hutangnya tuh numpuk gitu loh. Akhirnya dia terjebak hutang, stres gitu loh. Ya, mungkin ini tuh kayak dicontohkan tuh seperti itu gitu loh. Jadi kamu harus berhati-hati di sini, mengubah cara kamu gitu, biar kamu tuh nggak terjebak utang, terlilit utang kayak gitu ya. Coba diperhatikan lagi gitu. Kemudian di sini ada King of Cups. Oke, dari segi di sini juga King of Cup ini juga menasihatkan kamu juga ya untuk menerima kondisi keuangan kamu yang mungkin belum seperti yang kamu inginkan gitu, atau belum seperti yang belum kamu harapkan gitu. Untuk beberapa orang mungkin di sini kayak kamu diminta untuk meminta bantuan ya dari segi emosional gitu, berkaitan dengan Eight of Swords ini. Mungkin ya kamu stres, kamu merasa terjebak dengan utang atau apapun itu. Di sini mungkin kamu butuh seseorang ya yang bisa kayak ngebantu kamu gitu loh dari segi emosional. Mungkin kamu butuh tempat curhat atau ngomong gitu ya, berbicara tentang masalah keuangan kamu di sini gitu. Oke. Kemudian di sini ada Six of Pentacles ya. Di sini juga menasihatkan kamu ya untuk benar-benar menempatkan keuangan kamu itu yang tepat gitu ya, kayak membelanjakan uang kamu, menggunakan keuangan kamu itu untuk hal-hal yang tepat gitu. Seperti itu, jangan boros-boros. Di sini juga menasihatkan kamu untuk tidak boros-boros gitu, dan mengeluarkan uang tuh untuk sesuatu hal yang tepat, untuk sesuatu hal yang bermanfaat gitu. Oke, untuk beberapa orang ini memang kestabilan ya dari segi keuangan, karena di karir kamu di sini aku juga ngerasa kayak sukses gitu ya. Di sini juga mandiri secara finansial ya, kayak kamu tuh ngerasa nyaman, aman. Nah, di sini tuh juga rezeki kamu tuh ngalir gitu. Ya, ada kepuasan di sini. Oke, ada kepuasan batin di sini. Ya, ngerasa terpenuhi, ngerasa bahagia gitu. Dan di sini juga menasihatkan kamu ya untuk berbagi dengan orang-orang yang selama itu tuh kayak dukung kamu atau support kamu gitu, atau orang-orang yang membutuhkan bantuan kamu, atau orang-orang yang membutuhkan ya, yang tidak seberuntung kamu gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Oh yes, betul, di sini ada King of Pentacles ya. Bener-bener kamu merasa nyaman, aman dari segi finansial di sini. Karir kamu bagus ya, seperti yang bilang tadi, untuk beberapa naik jabatan, naik tingkatan gitu. Dan di sini juga ada King of Pentacles, yang dimana keuangan kamu bener-bener merasa nyaman, merasa aman gitu. Oke, dan bener-bener terjamin lah gitu. Oke. Aku rasa di sini untuk beberapa orang tuh kayak dealing ya dengan seseorang yang dermawan ya, orangnya kaya, mandiri secara finansial. Kalau kamu nggak dealing dengan seseorang ini, mungkin seseorang ini adalah menggambarkan diri kamu sendiri ya, yang dimana kamu itu seseorang yang mungkin mampan, berduit, ya kaya, stabil materi, karir bagus, dan sosok yang bertanggung jawab gitu dan dermawan di sini gitu. Oke. Untuk yang kesulitan keuangan di sini, aku rasa kalau kamu minta bantuan seseorang, kamu akan dapat ya bantuan, karena King of Pentacles ini bisa seperti yang bilang tadi, mungkin kamu dealing dengan seseorang ini ya, entah seseorang ini tuh teman kamu, atasan kamu, atau siapapun gitu, tapi dia bisa membantu kamu dari segi keuangan gitu loh, ataupun dia keluarga kamu gitu ya, seperti itu. Kalau kamu belum punya suami, kalau kamu sudah punya suami, mungkin ini sosok suami kamu sendiri ya, yang dia ini memang bertanggung jawab ya, orangnya
royal sama kamu ya, dari segi keuangan bisa juga. Tapi kalau kamu yang membutuhkan bantuan keuangan, kalau ini bukan pasangan kamu ya, pacar atau suami kamu, mungkin ini seseorang yang lain ya, seseorang yang lain, entah dia bos kamu ataupun teman kamu gitu ya, kenalan kamu gitu ya, atau bisa juga ini saudara kamu ya, kayak kakak gitu, bisa juga. Sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu. Yang jelas di sini kalau kamu minta bantuan sama seseorang, akan ada yang ngebantu kamu kok di sini gitu. Oke, tapi kamu juga sekali lagi ingat ya, pesan-pesannya tadi ya, yang dimana kamu juga harus merubah cara kamu, nggak usah terlalu ngikutin gengsinya kamu atau egonya kamu gitu. Oke, jadi kamu tuh harus cukuplah apa adanya gitu loh, jangan ngikutin gengsi. Kalau kamu ngikutin gengsi, sedangkan dari segi keuangan kamu sendiri nggak mencukupi, kamu bakal terjebak hutang bener di sini gitu loh ya, karena di sini udah banyak ya yang terjadi seperti itu gitu. Oke. Soalnya saya pernah ya tahu orang yang seperti itu, sehingga dia harus jual tanah, jual rumah, tapi tanah dia itu bukan tanah yang dia beli, tapi warisan dari orang tuanya gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf, ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Oke ya, di sini tidak bermaksud untuk menjelekkan orangnya atau merendahkan orang gitu. Kita hanya membacakan pesan atau saran nasihat yang terbaca di sini gitu. Kalau digunakan silakan, nggak digunakan ya nggak apa-apa. Itu pilihan pribadi ya gitu loh. Oke. Mudah-mudahan paham ya gitu. Sekali lagi, kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Terima kasih, sampai jumpa.